Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Battle Dimension. Satoshi jadi bencong, lalu ada Luxray yang bertarung melawan Pikachu. Saat Satoshi dan kawan-kawan sedang memasuki mansion untuk menginap malam ini, mereka bertemu Marble dan Luxray yang langsung menyerang Pikachu. Luxray itu bisa mengetahui Pikachu yang bersembunyi di balik semak-semak berkat X-ray visionnya. Maka sekali lagi Luxray mencoba menundukkan Pikachu, bahkan sampai beradu Iron Tail. Marble kemudian memanggil para penjaga untuk menangkap Satoshi dan kawan-kawan yang dituduh sebagai pencuri. Akan tetapi Pikachu mampu melumpuhkan mereka semua dengan Thunderbolt. Sebelum pertarungan semakin tak terkendali, pemilik mansion, Matthew, menghentikannya. Matthew sengaja memperkuat penjagaan karena belakangan ini ada yang ingin mencuri barang berharganya. Maka dari itu, ia meminta bantuan petugas Junsa yang malah mengirimkan Marble untuk membantu Matthew. Di dalam mereka menunggu kedatangan pencuri yang akan datang pada pukul 8. Marble menceritakan, Luxray-nya kesusahan mengeluarkan jurus listrik semenjak berevolusi. Luxray-nya juga susah diatur dan tidak mau menuruti perintahnya. Marble senang sekali dengan adanya Pikachu. Ia harap Luxray-nya jadi termotivasi untuk mengeluarkan jurusnya lagi. Sementara itu, tim Rocket menyamar menjadi penjaga untuk mencuri apapun yang ada di dalam peti Matthew nantinya. Lanjut mereka masuk ke dalam, mengaku diperintahkan untuk memindahkan peti berharga Matthew. Namun sesaat kemudian Matthew datang dan mengaku tidak pernah menyuruh siapapun untuk memindahkan petinya. Tim Rocket pun mengaktifkan bom, lalu kabur dengan balon udara. Saat Luxray melompat, ia terkena pukulan tim Rocket. Tim Rocket yang dikejar Staravia tak sengaja tercucuk ujung tiang yang tajam, sehingga balon udara bocor dan mereka pun terjatuh. Tim Rocket juga tersengaja menginjak trap yang menjatuhkan mereka lebih dalam lagi. Pikachu terjatuh ke lubang yang sama bersama Luxray yang mencoba menyelamatkannya. Kemudian Matthew membuka jalan rahasia menuju bawah tanah, di mana di sanalah Pikachu dan Luxray berada. Luxray saat itu hampir saja terjatuh ke trap berduri, kalau saja tidak diraih Pikachu. Setelahnya mereka berdua terus berjalan sambil lebih berhati-hati dengan banyaknya trap. Hingga akhirnya mereka bertemu lagi dengan trainer mereka masing-masing. Menggunakan X-ray visionnya, Luxray berhasil menstop trap yang muncul. Tim Rocket tak sengaja bertemu dengan mereka, sehingga memicu kembali pertarungan. Luxray akhirnya bisa mengeluarkan Charge Beam, lalu bersama Pikachu double attack menerbangkan tim Rocket ke udara. Luxray menggunakan Thunder Fang untuk membuka box yang dikunci tim Rocket. Petugas Junsa juga datang memberi selamat kepada Marble. Matthew lalu berterima kasih atas kerjasama mereka semua dan mengajak mereka makan-makan. Hikari sedang berlatih untuk Pokemon kontes berikutnya. Dengan kemampuannya yang sekarang, Hikari optimis akan memenangkan kontes tersebut. Tak lama kemudian, Kengo muncul, mengatakan ia juga berniat mendaftar Pokemon kontes. Namun Hikari mengaku ia telah banyak berkembang semenjak pertemuan terakhir mereka. Satoshi langsung menantang Kengo Pokemon Battle, namun ia malah mengajak mereka melihat Dialga dan Palkia. Berpindah ke tim Galaktik yang sekarang berada di Solution Ruins. Tim Rocket ingat mereka lah yang menyuruh untuk mencuri Adamant Orb sebelumnya. Tim Rocket yakin pasti ada sesuatu di dalam sini dan memutuskan untuk mengikuti tim Galaktik. Sesampainya di Ruins, Kengo baru mau bertarung melawan Satoshi di hadapan patung Dialga dan Palkia. Satoshi memilih Turtwig, sementara Kengo memilih Breloom. Turtwig berhasil mendapatkan tackle yang dibalas Breloom dengan Match Punch. Untuk mengatasi kecepatan Turtwig, Breloom melancarkan Energy Ball. Satoshi ingin belajar jurus itu juga. Kengo mau mengajarinya dengan syarat ia harus mengalahkannya terlebih dulu. Sementara itu, tim Galaktik mengaktifkan reruntuhan yang menyebabkan Spirky muncul ke permukaan. Anon yang menjaga tempat ini marah sekali melihat ada yang mencuri Spirky.
Namun tim Galaktik bisa melarikan diri dan meninggalkan tim Rocket bersama Pokemon-Pokemon itu. Hikari yang berada di tangga ikut terangkat dan terkurung di dalam bangunan tersebut sambil Satoshi dan kawan-kawan juga mencoba menyelamatkannya. Di dalamnya Satoshi dan kawan-kawan bertarung melawan Anon. Hikari juga diserang oleh Anon yang untungnya masih bisa ditangkis Pokemon-Pokemonnya. Hikari pun tidak tahu di mana ia berada sekarang. Setelah mengalahkan Anon, keadaan berubah normal dan Hikari bertemu dengan tim Rocket yang juga dikejar-kejar Anon. Aipom yang bertarung kini berevolusi menjadi Ambipom dan berhasil mengalahkan semua musuh. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Satoshi dan kawan-kawan serta tim Rocket berhasil keluar. Tim Rocket tidak ingin mengganggu kali ini dan mencari cara untuk membalas tim Galaktik. Hikari semakin bersemangat mengikuti Pokemon kontes dengan adanya Ambipom. Satu hari sebelum kontes dimulai, Satoshi melatih energi ball sambil diawasi Kengo. Di sampingnya Hikari juga berlatih bersama Ambipom. Sebagai hasil kerja kerasnya, Hikari memberikan Popin kepada Pokemon-Pokemonnya. Malamnya, Musashi juga bersiap untuk Pokemon kontes. Ia punya strategi untuk memenangkan kontes yang akan diadakan esok hari. Keesokan harinya, Satoshi memerintahkan para Pokemon untuk memberi dukungan kepada Hikari. Di rumah, ibu Hikari juga sudah menyalakan televisi. Kengo mendapat giliran pertama. Breloom mengeluarkan combo Stun Spore dan Energi Ball. Sukses menarik perhatian para juri dan penonton. Setelah melewati beberapa peserta, giliran Musashi yang tampil. Berbeda dari Pokemon kontes sebelumnya, bisa dikatakan ini merupakan penampilan terbaik Musashi karena pertunjukan yang sangat luar biasa. Hikari yang tampil berikutnya memerintahkan Ambipom untuk menggetarkan panggung. Lalu Hikari memerintahkan Ambipom Sweep yang terus-menerus diputar hingga memenuhi arena. Akhirnya tiba waktunya pengumuman yang berhak lolos ke babak berikutnya. Hikari kembali menelan kenyataan pahit saat melihat dirinya tidak ada di 8 slot yang tersedia. Meskipun begitu, ia tetap menyemangati Kengo yang berhasil lolos. Satoshi sadar di balik senyumannya. Hikari terlihat menahan kesedihannya. Di babak final, kontes battle antara Musashi versus Kengo telah berlangsung. Di pertandingan ini, Musashi sangat menekan Kengo. Hingga akhirnya waktu dinyatakan telah usai, dengan poin Musashi yang jauh lebih tinggi daripada Kengo. Menjadikan Musashi pemenang Pokemon kontes Solaceon Town, dan mendapatkan ribbon pertamanya. Kojiro, Nyasu, dan Sonansu merasa latihan yang mereka adakan selama ini tidak sia-sia. Sorenya, Kengo bersiap menuju Pokemon kontes berikutnya. Bagaimanapun juga, Hikari sepertinya tidak akan ada di Pokemon kontes berikutnya. Kengo meminta Hikari agar jangan cepat menyerah, lalu berlalu pergi. Hikari menyendiri di kamarnya. Bagaimana bisa ia kalah secara berturut-turut? Sedangkan ia telah berusaha semaksimal mungkin ketika tampil. Keesokan harinya, Satoshi dan Takeshi bersiap meninggalkan Solaceon Town. Tapi Hikari masih belum juga terbangun. Mereka terkejut melihat kedatangan Nozomi. Nozomi lalu membangunkan Hikari dan mengajaknya berlatih. Setelah melihatnya secara langsung, Nozomi menyadari kesalahan Hikari. Karena gerakan yang ditampilkan justru menutupi Pokemon Hikari. Padahal penilaian paling penting di Pokemon kontes adalah memperlihatkan Pokemon peserta. Hikari sedikit lega setelah mendapat pencerahan dari Nozomi. Ia akan menjadikan ini sebagai pembelajaran untuk Pokemon kontes yang akan diadakan di kota berikutnya. Takeshi mengajak Satoshi dan Hikari mampir ke Mountain Heart Maid Cafe. Di sana mereka bertemu dengan 3 maid yang terdiri dari Aki, Haru, dan Natsu. Sebelum menyelesaikan rayuan mautnya, Crow Agung men-take down Takeshi seperti biasanya. Setelahnya, Satoshi dan kawan-kawan mencoba susu mumu yang berasal dari para Miltank. Hanya satu Miltank yang tidak mau menuruti perintah dari The Maid. Takeshi mengaku memiliki banyak pengetahuan tentang Pokemon. Ia bersedia membantu apa saja yang diperintahkan Aki, Haru, dan Natsu. Demi menangani banyaknya pelanggan, Hikari dan Satoshi berdandan menjadi maid untuk membantu.
Tim Rocket yang melihat dari kejauhan jadi kepikiran untuk membuat kafe mereka sendiri. Kafe yang telah selesai dibangun didatangi 2 orang pelanggan, tapi mereka kecewa dengan pelayanan Tim Rocket karena kafe ini hanya menyajikan air panas saja. Mendengar perkataan 2 pelanggan yang menginginkan susu mumu, maka Tim Rocket berencana untuk menangkap Miltank. Takeshi mengajari cara mendekati Pokemon adalah dengan mengambil hatinya terlebih dulu. Aki mengikuti apa yang diajarkan, tapi tidak sesuai dengan apa yang ia mau, karena Miltank malah meriga di hadapannya. Berikutnya Takeshi memberi pelajaran untuk melewati jembatan. Akan tetapi, Aki tak sengaja memukul Miltank saat akan menyeberanginya, mengakibatkan Aki hampir terjatuh ke sungai. Untung saja Takeshi dan Happy ini bergerak cepat untuk menyelamatkannya. Berikutnya cara memandikan Pokemon yang baik dan benar. Namun Aki selalu saja ceroboh ketika melakukannya. Aki merasa ia sama sekali tidak berguna. Bagaimana ia akan meyakinkan Pokemonnya kalau dirinya saja seperti ini, kata Takeshi. Alhasil Aki pun kembali bersemangat. Selanjutnya Miltank diperintahkan untuk menggoyangkan pepohonan untuk menjatuhkan Berry. Tidak disangka-sangka Beedrill juga ikut-ikutan keluar. Aki berdiri untuk melindungi Miltank. Sementara Happy ini mengeluarkan Secret Power, memberi kesempatan untuk melarikan diri. Setelahnya Miltank akhirnya mengakui Aki sebagai trainernya. Tiba-tiba muncul Tim Rocket yang menangkap mereka semua. Untungnya dengan Secret Power, Tim Rocket bisa ditidurkan. Sonansu membangunkan Tim Rocket, memberitahukan tangkapan Tim Rocket telah kabur. Tim Rocket pun kembali mengejar Takeshi dan Aki, sehingga pertarungan antara Pokemon tidak bisa dihindarkan. Hanya saja kali ini Miltank mau diperintah, sehingga mudah untuk mengalahkan Tim Rocket. Miltank itu akhirnya bisa memproduksi susu, sementara Takeshi merayakannya dengan merangkul The Maid. Takeshi tidak ingin meninggalkan kafe, tapi dipaksa teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Saat tidak kunjung menemukan Pokemon Center, Hikari mengajak teman-temannya untuk pergi ke Hot Spring Hotel milik teman masa kecilnya yang bernama Yumomi. Hikari pun memperkenalkan Yumomi kepada teman-temannya. Hikari pun tak sabar ingin berendam di pemandian air panas. Namun saat melompat ke dalamnya, airnya dangkal lagi dingin. Yumomi mengatakan sudah beberapa hari ini air mampet. Kalau ini terus berlangsung, mungkin saja pemandian air panasnya akan ditutup. Hikari jadi ingat ketika semasa TK, Yumomi yang membelanya dari anak-anak nakal. Ingin membalas perbuatan Yumomi, Hikari pun membantunya mencari sumber mata air yang baru. Di tempat lain terlihat juga ada Tim Rocket yang menemukan mata air. Suinub menuntun Yumomi dan kawan-kawan menuju mata air yang sama. Mereka menemukan sebuah hotel yang dibangun bersamaan dengan pemandian air panas. Tim Rocket memerintahkan mereka untuk menjauh dari area yang baru dibangun ini. Yumomi mengecek air yang digunakan di sini sama persis dengan yang ada di hotelnya. Ia curiga Tim Rocket mengalihkan sumber mata air. Hal ini diperkuat oleh kedua orang tua Yumomi yang mengecek ada seseorang yang menyambungkan bagian pipanya. Tim Rocket yang sudah ketahuan langsung memanggil robot. Pikachu belum bisa Thunderbolt karena takut melukai Satoshi dan kawan-kawan yang basah. Berikutnya Swinub Dick mengagetkan robot sehingga air panasnya tumpah mengenai dirinya sendiri. Di saat itulah Pachirisu Ice Beam, sehingga robot Tim Rocket retak dan Tim Rocket pun kembali terkalahkan. Setelah masalah terselesaikan, mereka mengadakan tag team battle antara Piplup Swinub dan Chimchar Sudowoodo. Pertarungan berlangsung seru, karena Hikari dan Yumomi seperti kembali ke masa saat mereka masih TK dan bermain bersama. Beberapa saat kemudian, Satoshi dan Takeshi sangat tertekan dengan duo maut sahabat masa kecil itu. Hingga akhirnya pertarungan dinyatakan imbang di mana semua Pokemon dalam keadaan beku. Mereka pun memutuskan untuk berendam di pemandian air panas. Satoshi menanyakan dari mana Hikari mendapatkan julukan Pikari. Sebelum Yumomi mengungkapkannya, Hikari menenggelamkannya agar rahasia tetaplah menjadi rahasia. Paginya Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan salam perpisahan agar bisa sampai ke Veilstone City.